Wafatnya Raja Keraton Kasunanan Surakarta atau Keraton Solo, Pakubuwono XIII, PB 13, pada Minggu, 2 November 2025, masih menyisakan cerita, terutama bagi adiknya, KGPH Surya Wicaksana. Pria yang akrab disapa Gusti Neno ini bercerita, tanda alam muncul sebelum keturunan dinasti Mataram Islam itu mangkat. Sebuah pohon tua besar tumbang di Pesanggerahan Langenharjo, tempat peristirahatan dibangun Pakubuwono IX pada 1870 untuk semedi dalam rangka bermeditasi. Pesanggerahan Langenharjo terdapat di Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Lokasinya 10 km dan dapat ditempuh sekitar 20 menit dari Keraton Solo. Berdiri di tepi sungai, utara Sungai Bengawan Solo, Pesanggerahan Langenharjo dikelilingi oleh pohon-pohon besar membuat hijau kompleks area yang terdiri dari beberapa bangunan. Gusti Neno kepada Tribun News mengungkapkan, pohon yang tumbang itu adalah pohon jambu mete. Jadi pada 31 Oktober 2025 beberapa hari lalu, pohon itu tumbang saat hujan deras dan angin kencang. Menimpa bangunan semi permanen di dekat pendopo Pesanggerahan, ujarnya pada Minggu siang. Lantas, meninggalnya Sinuhun Pakubuwono XIII pada Minggu pagi memunculkan desas-desus di tengah masyarakat. Termasuk tak sedikit yang menyebut tumbangnya pohon besar di Pesanggerahan Langenharjo adalah sinyal duka kehilangan sang raja. Dan memang biasanya di Pesanggerahan Langenharjo segala hal terkait alam itu memberikan semacam perlambang atau sinyal atau sasmita, tanda, jelasnya. Iya apa tidaknya, kebenaran, itu tergantung masing-masing individu yang melihat lambang-lambang alam tersebut. Gusti Neno adalah adik ke-27 dari Pakubuwono XIII. Mereka adalah 35 bersaudara keturunan Pakubuwono XII. Pakubuwono XII semasa hidup memiliki 6 istri, total 15 putra dan 20 putri. Sementara, Pakubuwono XIII yang pada Minggu pagi meninggal adalah anak kedua, laki-laki tertua, dari Pakubuwono XII. Wafatnya Pakubuwono XIII meninggalkan 7 anak. Termasuk putra bungsu KGPH Purbaya yang menjadi putra mahkota. Sinuhun Pakubuwono XIII wafat pada Minggu, 2 November 2025, sekitar pukul 7.30 WIB di Rumah Sakit Indriati, Sukoharjo. Sekitar pukul 10.45 WIB, jenazah diantar ambulans tiba di Keraton Kasunanan Surakarta. Rencananya, jenazah akan diarak menggunakan kereta kencana khusus yang ditarik 8 ekor kuda. Menurut adik kandung Pakubuwono XIII, KGPH Puger, kereta tersebut terakhir kali dipugar pada masa pemerintahan Pakubuwono X. Kereta kencana itu akan membawa jenazah hingga Loji Gandrung. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan dengan ambulans menuju Kompleks Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. KGPH Puger menjelaskan bahwa kereta jenazah hanya dipakai untuk mengantar raja dari dalam keraton hingga keluar, sebelum kemudian diganti dengan ambulans di Endalem Muryoningrat. Kereta jenazah digunakan untuk mengantar dari dalam keraton hingga keluar. Dari sini ke Endalem Muryoningrat, baru ganti ambulans, ujarnya, diberitakan Tribun Solo. Kereta pusaka tersebut disimpan di gedung penyimpanan kereta di kawasan Talang Paten dan memang hanya difungsikan untuk mengiringi jenazah raja. Usai dimandikan, jenazah akan disemayamkan di Masjid Pujosono yang berada di belakang Sasana Sewaka. Pada Rabu, 5 November 2025, jenazah dijadwalkan diberangkatkan melalui Magangan dan melewati alun-alun selatan, Kidul. KGPH Puger menambahkan, tidak ada prosesi adat khusus yang digelar. Tata cara pemakaman raja pada dasarnya serupa dengan masyarakat umum, termasuk tradisi berobosan yang dilakukan di Paningrat, hanya saja lokasi pelaksanaannya berbeda. Menurutnya, perbedaan utama terletak pada destinasi akhir, karena raja memiliki masjid sendiri serta tempat khusus bernama Parastia. Pakubuwono XIII meninggal dunia pada usia 77 tahun setelah mengalami sejumlah komplikasi penyakit. Selama beberapa minggu terakhir, dia menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Indriati, Solo Baru. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.